Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you moderator for the time. Baiklah, saya Fitra Anand dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bagian alat ukur evaluasi dalam pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kegiatan evaluasi merupakan proses sistematis yang terdapat dalam dunia pendidikan dan pengajaran, termasuk pengajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. Hanya saja, dalam perkembangan BIPA di Indonesia belum didukung oleh tersedianya alat evaluasi yang memadai. Di samping itu, belum diketahui dengan pasti aspek-aspek bahasa Indonesia apa saja yang akan diukur dan bagaimana proporsi yang ideal, serta komposisi yang tepat terhadap aspek-aspek tersebut. Seperti Widodo pada tahun 1995 di page 6 mengatakan bahwa pengajaran BIPA seringkali dihadapkan pada permasalahan evaluasi pembelajaran, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Dalam evaluasi proses pembelajaran, banyak hal yang berpengaruh terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. Berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran, permasalahan yang sering dihadapi oleh pengajar antara lain bentuk, jenis, dan kualifikasi alat ukur yang digunakan. Kondisi seperti ini akan selalu dialami pengajar ketika melaksanakan tes penentuan level, baik untuk kepentingan placement test, pretest, maupun tes akhir program. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Melalui evaluasi, seorang pengajar dapat yang pertama mengetahui apakah pembelajar mampu menguasai materi yang telah diajarkan, kemudian apakah mereka bersikap sebagaimana yang diharapkan, apakah mereka telah memiliki keterampilan berbahasa, kemudian mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dan yang terakhir menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, kemudian bentuk alat ukur evaluasi di dalam hal ini untuk pengajaran BIPA dapat berupa tes dan non-tes. Oke, sekarang akan kita lihat perbandingan evaluasi tes dan non-tes. Evaluasi tes. Bentuk alat ukur yang berupa tes dapat digunakan untuk menguji kompetensi. Yang pertama, struktur dan ekspresi tulis. Yang kedua, kosakata dan membaca. Yang ketiga, menyimak. Ujian menyimak biasanya merupakan ujian yang berat bagi pembelajar. Mereka sering cemas dan tegang sebelum atau pada waktu ujian dilaksanakan. Untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan itu dapat dimaksudkan dan dapat dimasukkan dan dapat diberikan selingan musik instrumentalia di sela-sela naskah ujian. Nah, jika di dalam evaluasi non-tes digunakan untuk menguji kompetensi. Yang pertama, kompetensi berbicara dan kompetensi menulis dengan bentuk penugasan. Melalui pengamatan, pengukuran kompetensi berbicara dan menulis dilakukan. Untuk melakukan persekoran digunakan lembar pengamatan yang dilengkapi skala berjenjang. Oke, ini adalah bagian terakhir dari part kami. Kita lihat kesimpulan. Proses pembelajaran BIPA dipengaruhi oleh bahan ajar, pengajar, peserta didik. Dalam pembelajaran, pengajar harus memahami tujuan yang hendak dicapai. Berhasil tidaknya pembelajaran dapat dilihat dari bagaimana pengajar mempersiapkan perencanaan pembelajaran, memilih materi ajar, kemudian pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian serta kemampuan pengajar untuk mengetahui kendala dan bagaimana usaha yang dilakukan pengajar untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Pengelolaan dan perencanaan kelas memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan kelas BIPA, terutama pada kelas BIPA yang heterogen, seperti program Dharma Siswa yang menerima pelajar dari berbagai negara dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda. Dengan demikian, pengelolaan kelas sangat berpengaruh pada keberhasilan kelas BIPA. Evaluasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan untuk mengetahui kemajuan belajar dan kompetensi penutur asing, terutama pada evaluasi kemampuan 4 keterampilan berbahasa. Pengajar BIPA juga harus menguasai kompetensi menyusun perangkat evaluasi yang baik dan tepat. Oke, demikian saja presentasi dari kami kelompok 6.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.